Navy on point. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju. Menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Di sisi lain, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri meminta kader yang tak patuh instruksi memenangkan Ganjar Pranowo agar mundur. Siapa nanti yang tidak turun? Siapa nanti yang tidak turun? Ibu tahu loh, ibu tahu, sangat tahu. Jadi orang yang seperti itu hanya ada dua, mundur sukarela atau nanti ada aturannya. Hai, balik lagi di Living on Point. Beberapa waktu lalu, politisi PDIP yang juga wakil koordinator relawan pemenangan Ganjar, Adian Apitupulu ini nanya belak-belakan sama Presiden Joko Widodo. Pak Jokowi, kemana sih sebetulnya suara dari Pak Jokowi itu berlabuh? Kenapa kemudian ini jadi pertanyaan yang penting? Karena kan memang sempat muncul desas-desus yang juga menyebarkan bahwa Pak Jokowi ini sebenarnya suaranya nggak firm ke Ganjar, tapi juga pecah ke Pak Prabowo. Ini kan kalau kita lihat dari Projo yang memang sudah condong ke arah Pak Prabowo sebenarnya, bukan ke arah Pak Ganjar. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan lagi, kenapa ini harus ditanyakan sama Bang Adian? Apakah memang Bang Adian juga ragu sebetulnya Pak Jokowi itu suaranya firm ke Pak Ganjar? Sudah bersama saya di sini di Living on Point, Bang Adian Apitupulu. Hai Bang. Halo. Thank you udah datang Bang. Iya. Yang jadi pertanyaan pertama saya gini, kenapa harus ditanyakan Bang? Tadinya nggak niat nanya. Nah. Yang saya mau tanya itu, saya mau ketemu Presiden tuh mau nanya dua hal. Pertama soal amnesti, teman kita kan ada yang ketangkap tuh ditahan. Kena pasal 27 ayat 3 Undang ITE, yang sebenarnya Jokowi juga sudah berapa kali minta pasal dan ayat itu direvisi. Karena sudah banyak sekali makan korban. Terus yang kedua, gue mau bicara soal mahasiswa Papua, ada 3.000 lebih kira-kira ya. Mahasiswa Papua penerima beasiswa Otsus yang berada di berbagai negara di seluruh dunia ini, yang sekarang hidupnya dalam keadaan sulit. Karena beasiswa Otsusnya tidak dicairkan sudah 6 bulan. Beasiswa itu meliputi uang makan, uang tinggal, dan uang kuliah. Nah tadinya gue cuma pengen bicara 3 hal itu, tapi kan momen gue dengan Presiden kan cukup lama ya. 2 hal itu sudah gue bicarain di awal, terus kita jalan lagi sambil bagi-bagi kaos apa segala macam, terus ngobrol lagi, jalan lagi ngobrol lagi. Nah, saya pikir sekalian tanya aja, gitu. Tidak menjadi tujuan sebenarnya. Pertanyaan itu muncul hanya sekedar iseng buang waktu atau memang sekedar ini sudah ada di dalam pikiran dan juga kayak ada yang ganjel gitu. Jangan-jangan memang Pak Jokowi nggak firm ke Pak Ganjar? Nggak juga. Kalau yakin saya yakin. Jokowi ke Pak Ganjar saya percaya. Sekian banyak peristiwa itu kan, peristiwanya kan sudah terjadi berkali-kali yang menunjukkan dia sangat berpihak pada Pak Ganjar ya. Proses yang kita lewati sebagai sama kader partai juga sudah cukup panjang kan. Dia tidak mungkin menukar perjalanan panjang dengan PDI Perjuangan hanya untuk 1 hari pencoblosan tanggal 14 Februari. Nggak mungkin. Tapi Bang Adian kalau ngelihat dari ketika Pak Jokowi ketemu relawan beberapa kali, ini kurang lebih kalau saya menghitung ada sekitar 2 kali ada pernyataan yang disebut Pak Jokowi, salah satunya soal pilihlah pemimpin yang pemberani, pilihlah pemimpin yang kemudian kira-kira bisa meneruskan apa yang sudah dikerjakan Pak Jokowi. Kenapa kira-kira Pak Jokowi nggak langsung mention Pak Ganjar aja, pilih Pak Ganjar? Begini, sebagai presiden dia nggak bisa. Makanya ketika dia bicara dengan saya juga tidak dalam kapasitas dia mengumumkan pada publik, membisik-bisik Ganjar gitu loh. Saya punya perjalanan panjang dengan Pak Presiden kita ini sejak dari Gubernur DKI. Bahwa kemudian komunikasi kita agak terhambat-hambat, banyak di lingkaran istana nggak suka sama saya, itu membuat kita agak sulit bertemu terakhir-terakhir ini. Tapi saya percaya bahwa Presiden tidak punya pretensi negatif apapun tentang saya. Saya nggak pernah minta proyek, nggak pernah minta duit. Nggak pernah saya datang cuma bawa masalah demi masalah yang menurut saya sudah menjadi tugas dia untuk menyelesaikan masalah itu. Kan kita memilih dia untuk menyelesaikan masalah. Itu loh. Jadi kalaupun saya datang ya saya akan bawa lagi masalah amnesti, masalah mahasiswa Papua. Yang menurut saya dia harus mampu selesaikan itu. Jadi
ya bagi saya sih biasa-biasa saja gitu loh. Saya bisa tanya apa saya sama dia, dari dulu juga begitu. Tapi kalau abang ngelihatnya ini ketika Pak Jokowi menyebut nama Pak Ganjar itu memang Pak Jokowi yakin dia ingin mendukung Pak Ganjar atau memang ini sekedar Pak Jokowi sebagai kader PDIP? Mau nyenengin saya gitu? Sebagai kader PDIP yang harus satu nafas dengan PDIP. Oke, saya jawab Ganjar aja lah. Ada banyak motif kenapa kemudian dia memilih Ganjar. Bisa sebagai kader PDI Perjuangan, bisa juga kemudian dia melihat kinerjanya Ganjar gitu loh. Ganjar sama Jokowi ini kan sama-sama doyan belusukan. Itu yang tidak dimiliki oleh capres-capres yang lain. Artinya bahwa dari gaya politik ya, gaya turun ke bawah, ya Jokowi itu Ganjar. Ganjar itu Jokowi, sama persis. Cara bicaranya sama persis. Gaya bercandanya mirip. Kayak duplikasi aja gitu loh. Tapi kalau hubungan Pak Jokowi sama Pak Ganjar itu renggang gara-gara kemarin U20, Piala Dunia, itu benar nggak sih? Gini loh Mbak, naik turunnya sebuah hubungan tuh bisa terjadi bukan cuma antara Jokowi dengan Ganjar. Tapi ini kita tidak bicara tentang persoalan rasa orang per orang. Kita berbicara tentang nilai kebangsaan, nilai negara ini, nilai jumlah penduduk kita. Yang kemudian seluruh rasa itu harus berani kita tundukkan untuk kepentingan lebih besar. Kita sama-sama tahu lah, Projo sekarang arahnya udah lebih ke Pak Prabowo begitu. Belum yakin juga saya. Belum yakin. Gini loh, kalau mereka bilang tunggu arahan Jokowi, satu-satunya capres yang didatangi Jokowi saat deklarasi ya Ganjar. Berkali-kali dia bilang kita butuh presiden yang pemberani, punya nyali. Kemarin dia pidato saat rakernas ya sama untuk Ganjar. Semua untuk Ganjar. Kalau sekian banyak fakta ini kemudian hilang hanya gara-gara ada beberapa spanduk calon yang lain di dalam spanduk itu dengan Jokowi beredar di mana-mana, lalu kemudian seluruh peristiwa sebelumnya antara Jokowi dan Ganjar hilang serta-merta, kan lucu. Enggak lah. Enggak ya? Enggak. Projo nanti juga balik itu. Tapi seberapa penting sih emang dukungan Pak Jokowi buat Pilpres besok? Ini bukan persoalan dukungan itu penting atau tidak penting, tapi banyak pihak yang kemudian memanfaatkan tingkat kepuasan masyarakat pada Presiden Jokowi yang sampai 82%. Itu loh. Banyak kemudian orang bilang misalnya Ganjar nih petugas partai. Loh Jokowi petugas partai yang puas 82%. Oke. Itu loh. Artinya banyak yang kemudian mau mengambil selisih dari kepuasan yang sangat tinggi itu untuk menjadi suara buat mereka. Walaupun sebenarnya kan lucu. Orang coba mengidentikan Jokowi dengan capres lain dengan spanduk. Apa itu yang gede-gede itu? Baliho apa papan reklame. Lucu-lucuan jadinya gitu loh. Oke. Enggak, kalau kita mau lihat Jokowi sebagai presiden, kita lihat yang kerjanya menyerupai dia. Yang kerjanya mungkin tidak menyamai atau tidak melebihi, paling tidak menyerupai dia. Belusukannya. Oke, capres lain nggak ada tuh yang doyan belusukan seperti Ganjar. Kemudian cara dia berbicara pada rakyat sama persis. Sama persis. Tapi gitu. kalau abang lihat gini, ini kenapa sama tadi yang abang sempat singgung soal bagaimana kemudian ada pihak yang dianggap kemudian memanfaatkan tingkat kepuasan terhadap pemerintah. Tapi kemudian ini kan juga tidak bisa dimunafikan bahwa sejumlah pihak juga menilai bahwa cawe-cawenya Pak Jokowi menguntungkan pihak sebelah. Itu gimana Bang? Cawe-cawenya mana ya? Bahwa kemudian gini, kalau kemudian Prabowo sampai sekarang masih menteri, ya dia ketemu aja. Itu loh. Cuman kan itu kemudian dikapitalisasi seolah-olah bentuk dukungan pada Prabowo. Enggak ada itu. Begini loh Mbak, kurang sakit hati apa kalau kita bicara pengalaman serangan-serangan terhadap Jokowi dari Pilpres 2014 dan 2019. Jokowi itu orang luar biasa loh. Apa kalau saya jadi dia tuh sakitnya minta ampun. Dibilang ini pelanga-pelongo, dibilang kerempeng, dibilang, dan itu kan bukan dari kubu kita yang ngomong itu. Itu loh. Dan yang legowo itu bukan siapa, Prabowo. Yang legowo menerima Prabowo itu Jokowi. Setelah dihajar kiri kanan dibilang ada segala macam lah. Tapi kan luka itu udah selesai Bang. Dia sudah sembuh, tapi tetap berbekas toh.